waktu Pak jadi ketua KPU 2 kali di provinsi sama di Bandung itu, ada nggak pihak-pihak yang mencoba menyuap Bapak dulu? Kalau pihak mencoba menyuap ada gitu. Ada ya? Dengan nilai berapa hampir di semua tahapan gitu. Sampai di semua tahapan? Iya. Oh, Panwasnya kasih sekian, KPPS-nya kasih sekian, saksinya kasih sekian, tutup mulut ya semua ya, kita yang ngatur ya. Nah kalau itu sudah selesai, uang begitu. Di Bali ada nggak Pak, setahu Bapak, ketua KPU yang artinya mereka dikasih duit mau untuk menyelesaikan sebuah perkara itu, ada nggak kira-kira? Sepertinya yang itu seperti begitu ada. Di amplopin coklat kira-kira segini, itu kalau saya perkirakan itu paling tidak isi 400 sampai 500 juta lah gitu. Semua sampun hadir Bapak Wayan Jondro sama Bapak I Gusti Putu Arta. Niki lagi heboh masalah sistem pemilu nih Pak, yang katanya terbuka atau tertutup. Jadi di depan saya sekarang sudah ada 2 tokoh di Bali yang sudah melanglang buana lah soal pemilu nih. Kalau Bapak Putu Arta kan dulu Pak sempat jadi komisioner KPU Pak nggih? Ya, KPU Pusat. Komisioner KPU Pusat nggih. Kalau Pak Wayan Jondro dulu sempat Ketua KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten Badung. Oke. Wah, berarti ini pelaksana pemilu lah dulu ya kan. Iya. Artinya sudah paham lah kondisi di lapangan, artinya kita tidak hanya bicara soal logika, teori, tapi juga bicara soal bagaimana psikologis dan praktik-praktik di lapangan seperti apa kan ya dan. Nah langsung saja Pak. Nah ini kan sepertinya Ketua KPU itu mensyaratkan bahwa di Indonesia ini akan ada sistem pemilu tertutup. Nah setelah kita menjalani sistem pemilu terbuka sebelumnya Kendan. Oke, pertama mungkin yang tanya dulu Pak kepada Pak Putu Arta, gimana menurut Bapak, apakah kita akan kembali ke sistem pemilu tertutup lagi seperti era Orde Baru atau mempertahankan sistem pemilu terbuka seperti yang sudah kita jalani Pak? Ya, jadi agar pemirsa dan penonton podcast ini bisa memahami temanya dengan baik, dengan sistematis. Mungkin kita bisa jelaskan dulu riwayat isu ini muncul gitu ya. Oke, siap. Jadi 2022 kemarin kan ada 6 orang aktivis partai yang menggugat Undang-Undang Nomor 17 ini. Ya, salah satu pasalnya digugat tentang pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota berdasarkan sistem proporsional terbuka. Ini yang digugat untuk dibatalkan, gitu kan? Nah, ini yang sekarang perkara ini sedang masuk di Mahkamah Konstitusi, sedang terus disidangkan. Kemarin kan beberapa partai sudah sebagai pihak terkait memberikan kesaksian. Itu dulu. Jadi karena ada yang menggugat agar ini menjadi sistem tertutup, maka isu ini bergulir. Yang kedua, tadi sempat disebutkan Ketua KPU Hasyim Ansari sempat memberikan sinyal punya potensi jangan-jangan malah jadi tertutup gitu ya. Tapi benar. Beliau sudah mengklarifikasi di DPR juga, minta maaf karena dianggap offside gitu ya. Jadi karena memang kalau KPU, anggota KPU tidak boleh mengomentari isu, itu tidak boleh. Dia hanya jadi pelaksana apa yang sudah menjadi hukum positif dijalankan, kira-kira gitu. Nah, inilah yang kemudian bergulir di lapangan, kemudian menjadi isu sehingga sampai pada pertanyaan apakah nanti pemilunya proporsional atau tertutup, kira-kira begitu. Nah, saya karena kebetulan pemilu 2009 ikut mengawal di KPU Pusat
Dan pada saat itu tahun 2008 ada putusan yang berkaitan dengan sistem pemilu. Jadi kalau tidak salah waktu itu putusannya nomor perkara 2224 tahun 2008 yang membuat sistem yang kita kenal sekarang ini jadi suara terbanyak gitu. Jadi ceritanya dulu begini. Dulu 2000 biar terantar dengan baik, 2009 itu dasar hukum pemilunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Jadi kalau kemudian diurut, sistem pemilunya apa? Sistem proporsional terbuka, gitu kan? Tetapi undang-undang itu menurut saya, dan itu yang akhirnya dibatalkan oleh MK, agak banci. Jadi setengah terbuka lah begitu, tidak pure terbuka. Sistem pemilunya di pasal awalnya, pasal 5 kalau nggak salah disebut sistem proporsional terbuka. Tapi begitu pelaksanaannya di undang-undang itu, yang kampanye partai politik, calon nggak boleh. Kan tertutup jadinya undang-undang itu. Dan kemudian ketika penetapan calon terpilih, tidak langsung suara terbanyak. Kalau proporsional terbuka kan suara terbanyak. Tapi diberikan kepada calon yang memperoleh suara di atas 30%. Katakanlah ini bertiga nih. Kalau di atas 30%, tiga-tiganya, sedangkan partai ini cuma dapat 1 kursi, maka yang berhak walaupun tiga-tiganya di atas 30% nomor urut. Kalau Bung misalnya dapat 90% dari BPP, saya misalnya dapat 35% dari BPP, tapi saya nomor urut 1, jatah kursinya cuma 1, bukan Anda yang suaranya lebih banyak yang dapat kursi itu, saya yang dapat. Jadi penetapan calon terpilihnya sistem tertutup. Kira-kira gitu nih. Kemudian begitu penggantian calon terpilih, kembali sistem tertutup karena ternyata tidak berdasarkan suara terbanyak yang dari 30% BPP. Harusnya kan kalau misalnya orang itu tidak bisa melanjutkan di DPR, maka siapa suara terbanyak di atas 30% itu yang gantikan. Tapi dulu klausul undang-undangnya bunyinya diserahkan pada partai politik. Nah, undang-undang yang dulu yang tidak sinkron dan tidak linier, sistem proporsional terbuka inilah yang digugat di salah satu pasalnya. Digugat yang kemudian membuat penetapan calon terpilihnya kemudian dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 22E kalau tidak salah ayat 3 yang memberi bunyi di sana bahwa setiap organ negara berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Jadi kalau Anda dapat suara lebih besar dari saya, sedangkan saya yang duduk di sana, itu kan tidak ada kepastian hukum. Batallah pasal itu. Lalu kemudian KPU zaman saya diperintahkan untuk suara terbanyak. Penetapan calon terpilihnya juga suara terbanyak. Makanya lurus. Nah, itu jalan ceritanya dulu kenapa pasal itu dibatalkan oleh MK. Singkat ceritanya, kesimpulannya, karena sistem proporsional di tahun 2009 itu tidak linier antar subsistemnya. Sistemnya proporsional terbuka, tapi kampanyenya tertutup, penetapan calonnya tertutup, penggantian calon terpilihnya tertutup. Itu ininya yang membuat dia kemudian. Nah, setelah itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang sistem proporsional terbuka sekarang kan sudah linier semua. Sistem proporsional terbuka, kampanyenya orang juga boleh kampanye, calon boleh, partai juga boleh kampanye, nyoblosnya partai juga boleh dicoblos, orang juga bisa dicoblos. Penetapan calon terpilihnya suara terbanyak, penetapan penggantian calon terpilih juga siapa yang mendapatkan suara terbanyak di tempat itu. Makanya linier. Nah, kemudian digugatkan pasal ini. Nah, makanya kalau orang bertanya pada saya, kira-kira menang nggak gugatan ini oleh MK? Kalah, Pak. Kalah. Jadi tetap seperti sekarang, sistem proporsional terbuka. Berarti akan tetap seperti sekarang, Pak? Iya, dengan logika berpikir seperti yang saya tadi sampaikan itu akan kalah. Alasannya sederhana. Ada 2. Pertama, ketika pasal yang digugat ini bunyinya begini. Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Ini digugat. Dengan pasal-pasal yang lain juga digugat penetapan calon terpilihnya. Kalau nggak salah ada 4 pasal atau 5 pasal itu yang digugat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar gugatan itu kemudian dibawa ke atas? Begitu kita cek bertentangan dengan undang-undang dasar yang mana? Oh, ternyata ditulis di situ pasal 22E ayat 3 yang bunyinya pemilihan
pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPRD provinsi itu bukan pemilu DPR, DPRD provinsi itu pesertanya adalah partai politik. Jadi dianggap oleh penggugat bahwa pemilunya 2024 ini bukan partai politik pesertanya. Kalau sistem proporsional terbuka itu orang-orang pesertanya kira-kira gitu. Makanya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau saya agak berbeda. Makanya saya menduga bahwa terlalu mentah dasar untuk menghantamkan pasal di Undang-Undang Nomor 17 ini dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar soal peserta pemilu adalah partai politik gitu. Jadi feeling saya bukan karena dulu sudah disahkan proporsional terbuka, bukan karena itu berbeda kasusnya seperti yang saya ceritakan, tetapi lebih kepada dasar gugatan untuk dipakai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak cukup kuat. Makanya feeling saya tetap proporsional terbuka. Berarti feelingnya Bapak. Buktinya kan kalau kita dengar di televisi, di YouTube, channel-channel YouTube masih menjadi perdebatan Pak. Ini perdebatan antara politisi dan elit-elit politik di pusat kan kan. Nah, Pak Hasto Kristianto juga baru-baru ini masih juga menyuarakan bahwa untungnya kelebihan sistem pemilu tertutup seperti itu. Ya, kalau kemudian kalau dikasih pilihan Bapak lebih bagus diterapkan yang mana, Pak? Saya tidak dalam posisi memilih terbuka atau tertutup enggak. Setelah saya pelajari dua sistem ini, sebetulnya sistem pemilu di dunia itu kan ada 3. 2 itu, yang ketiga adalah sistem campuran. Campuran, Pak. Ya. Distrik, proporsional, campuran. Nah, yang kita bicarakan sekarang kedua, ada 2 varian dia, terbuka dan tertutup. Kalau campuran ada 4 varian, kalau distrik ada 3 varian kalau tidak salah. Nah, kalau kita kemudian mencoba menganalisis 2 sistem ini, maka saya sampai pada satu kesimpulan, sistem proporsional terbuka itu lebih pantas, lebih patut diterapkan di sebuah daerah, negara yang kemudian pemilihnya sudah cukup rasional dan berorientasi program, tidak pragmatis. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika sebagai sistem distrik itu misalnya sebagai contoh bahwa pemilih di sana relatif rasional, maka clear persoalannya gitu. Tapi kalau kemudian di sebuah daerah, di sebuah negara yang kemudian masih pemilihnya tidak cukup rasional, tidak cukup cerdas, tidak cukup matang, tidak cukup terdidik, masih kemudian komunalisme politiknya masih kental, rasanya diperlukan tetap sistem tertutup dengan catatan sistem tertutup yang relatif terpimpin dengan baik. Maksudnya saya relatif terpimpin gimana, Pak? Maksudnya begini, betul di beberapa tempat orang mengkritik sistem tertutup ini kan karena kewenangan partai terlalu besar. Salah satu titik lemah sistem tertutup ini kan itu menjauhkan antara pemilih dengan kandidat. Karena semua diatur oleh partai. Iya. Kita memilih masih kucing dalam karung, kalau bahasa Rocky Gerung memilih kucing dalam gorong-gorong gitu. Ya. Dalam situasi kepemimpinan partai yang sangat oligarki seperti sekarang, maka sistem tertutup di Indonesia mesti rawan juga, Pak. Rawan dari sisi kemudian calon-calon yang dikirim ke daerah itu cenderung calon-calon yang berakar ke atas, bukan ke bawah, potensi. Dulu kan kita masih ingat itu dulu. Ada yang dikirim ke Bali bukan orang yang berasal dan dari Bali, berkarya di Bali segala macam kan. Kemudian juga naik dari Bali, ada yang naik dari mana. Ini yang punya potensi terjadi kalau kalau sistem tertutup. Rakyat seolah-olah tidak diberikan pilihan kepada kader yang mengakar. Nah, kekuatan partai jadi besar. Tapi bagusnya kalau sistem tertutup ini memang adalah biaya pemilunya relatif lebih rendah. Karena kalau sistem terbuka, tarung bebas seperti ini, ongkosnya terlalu besar. Masyarakat kita pragmatis. Makanya cerita soal anggota DPRD kabupaten, rata-rata biayanya habis 2 miliar gitu kan. DPRD provinsi rata-rata sekitar angka 5 miliar. Untuk di pusat minimal 10 miliar itu cerita yang benar di lapangan. Karena apa? Pemilih kita di Indonesia ini masih pragmatis, ada uang, ada suara gitu. Kadang-kadang tidak hanya perorangan, Banjar pun dia jual itu secara kolektif ini. Ini yang membuat mahal. Kalau menurut Bapak
Dr. Insinyur Wayan Jondro yang sempat duduk di Ketua KPU Badung dan Provinsi Bali, bagaimana Pak? Kalau saya sih apapun sistemnya, ada sebuah adigium menyatakan the man behind the gun gitu. Ya. Bagaimana sikap mental orang-orang yang menjalankan sistem ini gitu, baik itu pemilihnya maupun calon legislatifnya kan gitu. Kemudian struktur partainya itu. Jadi apapun itu sistemnya, selama mental orang tiga ini yang masih bermasalah akan tetap bermasalah. Begitu. Tapi kan mau nggak mau kita harus memilih nih Pak. Harus memilih, betul. Kalau masih menjadi perdebatan kan akan dipilih ini. Ya. Nah, dan yang menentukan itu adalah suara-suara masukan-masukan seperti kita ini juga sebenarnya kan. Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Putu Arte tadi kan sistem proporsional terbuka tertutup itu kan yang teorinya begitu. Tapi kalau Indonesia ini kan tertutup bukan, terbuka bukan, akhirnya bukan dua-duanya. Kenapa saya bilang begitu? Yang sudah berjalan 2019 itu apakah terbuka sepenuhnya? Enggak juga. Tertutup sepenuhnya? Enggak juga. Kenapa? Kalau misalnya, kalau logika yang penggugat itu peserta pemilunya harus partai politik. Pada 2019 masyarakat itu tidak harus memilih calon loh. Boleh milih partai politik, boleh milih calonnya. Iya. Kalau misalnya daerah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Putu yang pemahaman politiknya rendah sehingga dia tidak terlalu kenal calonnya, dia hanya mengenal ideologi partainya, dia bisa memilih partainya. 2019 dengan sistem ini juga bisa. Dan tidak harus orang itu milih calonnya. Tidak harus memilih nomor urut calon, nama calon. Bisa dia nyoblos partainya, tetap sah suaranya itu gitu. Dan saya lupa kalau berapa persen gininya. Cuman saya punya gambaran pada waktu saya jadi KPU Provinsi Bali itu untuk daerah-daerah yang di perkotaan yang relatif maju informasinya, pendidikannya, itu sebagian besar yang dipilih itu calon. Oke. Daerah-daerah yang agak kurang gitu, daerah-daerah yang pinggiran gitu, daerah rural, itu pemilih untuk memilih partai itu lebih banyak. Karena dia gampang, ada logo partainya, ada nomor partainya, dan itu besar. Apalagi orang-orang tua, kalau suruh baca nomor nama calon itu sulit dia. Tapi kalau sudah dilihat buka surat-suara yang besar itu mungkin hampir sebesar koran ya. Itu kalau gambar partai politik kan besar. Nah, jadi dia bisa milih partai politiknya. Sehingga sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan sistem yang sudah berjalan 2019 yang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, khususnya di pasal 28 ayat 2 itu yang digugat itu ya. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka gitu. Ini proporsional terbukanya tidak selesai di sini. Kalau secara teori proporsional terbuka itu hanya ada nama calon saja, tidak ada nomor urutnya, tidak ada partainya. Tapi Indonesia ini pintar sekali mengkombinasikan berbagai sistem yang ada. Nama partainya tetap ada, nomor urut partai ada, nama partai, nomor calon ada, nomor urut calon juga ada. Gitu. Jadi ini sebenarnya saya melihat sistem ini sudah sangat mewakili tapi kan, heterogenitas masyarakat. Ada pihak yang memang ingin agar ini kembali ke sistem sebelum 2009 ini, Pak. Ke sistem sebelum 2009 kentan lah. Iya. Nah, dari sisi Pak sebagai penyelenggara dulu, dari sisi penyelenggaranya bagaimana? Kalau dari sisi sistem yang sebelum Pak dulu ketua KPU tahun berapa, Pak? Tahun 2013 di Badung. Oh, sudah 2008 di Badung. Sistem terbuka berarti ya. Sudah terbuka. Artinya tapi kalau itu kita sudah bisa melihat kalau dari sisi penyelenggara pasti lebih gampang kalau sistem tertutup. Pasti diuntungkan. Iya, karena surat suaranya kan kecil, cukup kertas A4 ya? Itu udah cukup. Oke. Tapi kalau terbuka ukurannya sebesar koran dan bisa 2 surat suara. Ngitungnya juga cepat. Cepat. Jadi proses rekap itu cepat kalau dari proporsional tertutup gitu. Berarti sebenarnya ada subjektivitas sebenarnya bagi penyelenggara sebenarnya. Kalau mereka kalau disepakati tertutup
mereka akan kerja mereka lebih gampang kan? Lebih gampang. Sebenarnya biaya pemilu akan menjadi lebih murah kalau proporsional tertutup, iya, karena surat suara lebih kecil. Kemudian kotak suara yang mestinya yang selama ini bisa menampung hanya 400 surat suara bisa 800 surat suara begitu kan, jadi tidak banyak kotak suara yang tidak perlu kotak suara yang besar-besar ukurannya gitu. Nah, itu. Nah, yang isu yang digemborkan oleh yang mengusulkan, yang mendukung PDI lah istilahnya, partai di pusat, mereka mendukung sistem tertutup kembali dilaksanakan, itu kan pertama segi anggaran, kedua segi money politik. Nah, dari segi Pak Putu sendiri, apakah sistem tertutup itu tidak ada money politik mungkin di sana? Iya, kalau sistem tertutup, dicegah atau gimana? Kalau sistem tertutup, partai menjadi sangat sentral peranannya. Di masa lalu, politik uang itu juga terjadi di antara elit gitu. Dulu sebenarnya politik uang tapi di antara elit. Di antara elit, dengan sistem tertutup ini, saya ketua partai, soal kepada saya, misalnya nyetor berapa gitu misalnya. Saya nyetor untuk dapat 50 miliar. Gitu. Untuk dapat nomor urut 1 gitu misalnya. Itu dulu feeling saja juga terjadi. Cuman dia kemudian politik uangnya di antara elit. Jadi calon itu tidak punya kepentingan terhadap konstituen secara langsung. Artinya mereka keinginan untuk menyapa masyarakat, turun ke masyarakat mungkin pun tetap menyapa tetapi tidak intens karena tidak bersaing dengan temannya toh. Kalau semua bekerja di dapil itu ada 10 orang, sederhananya karena orang milih partai saja yang kerja untuk kampanye akan dapat politik uang. Tapi kalau dibandingkan dengan, kita bicara politik uang dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, betul di sistem proporsional terbuka itu ketika bicara nominal angkanya jauh lebih dahsyat. Karena apa? Yang diberi sogoan gitu, politik uang itu adalah setiap calon pemilih baik secara pribadi maupun dia sebagai kelompok komunal di satu komunitas itu. Otomatis calon itu sering bersentuhan dengan hal seperti itu. Kan undang-undangnya melarang pemberian uang kepada masyarakat, politik uang kan melarang. Iya, undang-undangnya melarang, betul. Sama dengan kita bicara soal kentut, bisa melihat kentut baunya ada gitu. Ini kan yang sering terjadi di lapangan. Iya. Artinya perdebatan di pusat kan begini Pak, yang kalau siang simak-simak artinya kedua sistem ini sebenarnya rentan sama-sama ada politik uang lah dan sama-sama jumlahnya besar mungkin Pak. Kalau sistem terbuka yang bedanya yang mendapatkan ini adalah masyarakat langsung. Kalau ini ketum partai banjir sogokan kan Nah, pertanyaannya sekarang sebetulnya mana pilihan yang paling bagus? Menurut saya pilihan yang paling bagus sistem proporsional terbuka dengan catatan seluruh ekses yang terjadi akibat itu bisa sangat diminimalisir. Pokoknya undang-undangnya yang sekarang ada yang sekarang udah bisa diminimalisir Pak. Undang-undangnya sudah bagus nih. Eksekusi saja dengan bagus. Contoh sederhana. Kita dari tadi bicara bahwa sistem proporsional terbuka punya potensi rakyat akhirnya memilih karena dikasih uang segala macam. Kalau penyelenggara dan pengawas serta negara bisa memberikan jaminan bahwa orang tidak boleh menyogok, orang tidak boleh memberi dana APBD, memberi uang untuk menjadi terpilih, bisa memberikan jaminan itu dan pemilu kemudian benar-benar bersih dari politik uang, keren. Sistem proporsional terbuka masuk pada satu tujuan yang sangat ideal yang kita mimpikan. Tapi itu kan telat. Sekarang sudah berjalan. Bansos sudah jalan. Direkomendasi oleh anggota DPR kan itu. Walaupun misalnya gubernur bupati itu menjadi kewenangan gubernur dan bupati. Tapi anggota DPR ini dia memberikan rekomendasi siapa-siapa yang dapat bansos. Kalau apa yang disampaikan Pak Putu telat gitu. Karena kenyataannya ini sudah berjalan, pemilu tinggal beberapa bulan lagi kan begitu. Jadi ini kalau saya bilang politik uang terserahlah yang jelas bansos yang akan mempengaruhi meracuni otak pemilih ini sudah berjalan. Berjalan sekarang. Nah, apalagi sekarang
dengan kondisi yang ada sekarang ini kan hak untuk mengeluarkan bansos itu kan ada di gubernur, ada di bupati. DPR hanya merekomendasikan. Sehingga partai-partai apapun partainya biar tidak mendukung sebelumnya tidak mengusung bupati ataupun gubernur, kalau sudah dilantik gubernur atau bupatinya harus tetap tunduk gitu. Karena kalau nggak tunduk nggak ada realisasi bansosnya kan gitu. Ini kenapa anggota DPR baik kabupaten maupun provinsi gencar menjalankan bansos ini kan ujung-ujungnya akan mempengaruhi pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung kan itu. Masa banget segini kan itu. Jadi ini ada politik balas budi di situ gitu kan. Itu karena kalau bilang politik uang berarti dikasih uangnya kamu pilih saya. Itu politik uang gitu kan jelas. Tapi kalau ini bansos ini kan saru gitu ya. Saru gitu ya. Saru tapi itu karena ada balas budi di situ itu nyebabin saru sedikit tidak itu akan pengaruhi pilihan. Pertanyaannya kan begini, kalau saya rakyat bodoh itu lucu agak menyimak debat-debat di skala nasional, semua seolah-olah membicarakan money politik itu sesuatu yang memang diampuni begitu loh. Misalnya begini, ini money politik tertutup dan terbuka itu ekses gitu. Biasa, hal yang biasa terjadi, seolah-olah hal yang biasa itu jadi lumrah lah gitu loh. Untuk apa ada aturan tidak ada money politik? Untuk apa ada pengawas Bawaslu? Untuk apa ada komisioner? Itu pertanyaan sebagai orang jawabannya bodoh. Begini. Gimana itu Pak? Jawabannya begini. Sistem pemilu dengan segala turunannya yang tadi disebut subsistem ekses itu, apakah proporsional terbuka, pemungutan suaranya, kampanyenya, segala macam itu, bagian dari turunan yang disebut dengan sistem politik yang ngatur negara ini. Kritik saya sejak saya di KPU Bali dulu sampai sekarang tidak berubah. Sistem politik kita punya dua musuh yang sangat serius sedang menggerogoti. Pertama, kapitalisme. Kedua, liberalisme. Ini yang ada dalam sistem politik kita, termasuk yang kemudian masuk ke sistem pemilunya. Saya mau mengatakan bahwa apapun pilihannya, sistem pemilunya tertutup, mau proporsional terbuka, sepanjang kultur yang namanya kemudian liberalisme dan kapitalisme ini tidak bisa ditekan dan masuk pada sistem itu, omong kosong semua teori. Konkretnya bagaimana, Pak? Mungkin masyarakat awam nggak tahu. Contoh, sistem pemilu karena ada yang disebut dengan kapitalisme, akhirnya apa yang terjadi? You kalau tidak punya duit banyak, jangan coba-coba nyalon jadi anggota DPR. Artinya kan pertama-tama pembicaraannya, you punya uang nggak? Bukan nilai ideal. You mau jadi wakil rakyat, you punya gagasan tidak? You bisa menyalurkan aspirasi tidak? You punya kapasitas untuk memperjuangkan konstituen yang sekian ribu di belakang tidak? Bukan itu. Bahasa Balennya laman sing la pipis ngoyong. Makanya cerita-cerita kemudian di Senayan mau di mana kemudian ada anggota DPR yang kapasitasnya pas-pasan, sering tidur, tidak bisa berdebat segala macam. Ini ekses yang kemudian akibat dari sistem yang kemudian punya penyakit liberalisme dan kapitalisme itu. Liberalisme kita bertarung satu sama lain gitu. Padahal sistem kita katanya harmoni, bersaing satu sama lain. Misalnya kita satu partai bisa saja meyegan karena bertempur di bawah. Nah, ini yang menurut saya belum diselesaikan oleh bangsa kita, bagaimana merapikan roh sistem politik kita sehingga kemudian turunannya di bawah menjadi bebas dari kapitalisme dan bebas dari liberalisme. Ini terlalu ideal memang. Tapi kita menerima ekses itu sekarang. Contoh sederhana. Undang-Undang Dasar kita di pasal 6 itu ayat 3 kalau tidak salah menjelaskan pemilihan presiden langsung. Mari kita jujur-jujuran. Apakah calon presidennya punya uang sampai 3 triliun, 4 triliun untuk membiayai? Hari ini katakanlah masih jujur. Namanya siapa? Ganjar Pranowo, namanya siapa? Anies Baswedan, bahkan kemarin Jokowi misalnya. Ada duit tidak? Ya juga benar isu di atas. Kemudian kalau ada pemodal di belakangnya yang membiayai, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Kan politik balas budi seperti kata Pak Jonder tadi. Dan ini juga terjadi di pilkada-pilkada yang kita sebut dengan kapitalisme itu.
Kalau you tidak punya duit di Bali, di salah satu kabupaten di Bali sampai sekitar 20 sampai 30 miliar, jangan bermimpi jadi bupati sama jadi wali kota. Nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kemudian investor yang mendanai kan, memberi modal kepada bupati wali kota itu sampai kemudian bisa jadi, akibatnya apa? Proyeknya dipalak, diketahui sama KPK, masuk penjara kemudian, sehingga hampir sekitar 70%. Tapi dari, kalau digunakan sistem ke sistem yang dulu, ini lingkaran setannya di sana. Sistem yang dulu mungkin masih mungkin kan seperti itu, Pak. Kalau sistem yang dulu. Apakah misalnya sorry, saya ngomong. Apakah misalnya kalau ada orang yang tokoh negarawan tapi dia kurang duit, dengan sistem yang dulu dia tidak butuh duit juga untuk duit besar gitu, Pak? Enggak juga. Yang sistem sekarang pun proporsional terbuka juga bisa. Banyak juga anggota DPR di dapil di tempat tinggal saya di Buleleng itu nggak punya uang, mantan satpam jadi anggota DPRD di Buleleng. Ya karena dia bisa kan? Bisa karena dia kedekatan yang sangat kuat, artinya investasi sosialnya sudah besar. Tapi kan orang-orang kayak begini kan terbatas jumlahnya. Lebih banyak kemudian yang jalan pintas. Ya, jalan pintas, uang besar. Nah, ini yang harus dibereskan. Kalau urusannya kemudian ke pilkada kan, makanya KPK sering nangkap-nangkapi segala macam kan karena modalnya. Ini PR besar kita yang saya sebut sebagai lingkaran setan dari sistem politik dan sistem pemilu kita, yang dua musuh itu harus kita tuntaskan. Nah itu kenapa pilihan jalurnya begitu ini ada kelemahan, misalnya anggap cost terlalu tinggi sistem sekarang, pilihannya ya mundur gitu, Pak. Kenapa tidak pendidikan politik digencarkan kepada KPU gitu? Apakah tidak bisa menurut Anda gimana? Kalau pendidikan pemilih ya, masyarakat pendidikan jangan pemilih gitu. Pemilih mungkin maksudnya ya. Kalau pendidikan pemilih itu biayanya kembali ke biaya penyelenggaraan sosialisasi itu jadi tinggi. Ya, karena kita harus datang ke kelompok masyarakat tertentu, seke-seke yang ada, ke Banjar. Jadi semua tempat masyarakat berkumpul itu kita harus datangi untuk melakukan sosialisasi. Itu kan sama dengan itu lucu menurut saya, Pak. Kalau masyarakat yang gitu-gitu kan berharap Pak datang membawa duit. Ini berharap kalian jangan hanya informasi duit. Kan itu, kan itu. Ini kan iya, maksudnya pendidikan politik kan nggak harus seperti itu. Artinya dari media sosial, dari televisi, media berbagai media gitulah modelnya. Iya, apakah tidak ada jalan pendidikan ke masyarakat itu biar mereka tidak acuannya memilih itu karena duit? Gimana media misalnya? Masyarakat kita ini kan gandrungnya bukan berita-berita baik gitu kan. Berita-berita buruk aja gandrungnya kan. Imbauan begini untuk untuk tidak menerima politik uang, langsung scroll gitu kan. Benar, nah, itu kan jadi memang serba sulit gitu. Memang harus, kalau memang mau melakukan pendidikan politik kepada pemilih, harus datang langsung, iya, tapi apakah berhasil itu belum tentu. Ada juga sebuah penelitian menyebutkan bahwa semakin maju pendidikan sebuah wilayah, masyarakat di sebuah wilayah, itu kesadaran politiknya semakin tinggi gitu kan, kos politiknya semakin rendah. Tapi kenyataan itu tidak terjadi gitu di Bali. Ya, semakin dekat, semakin cerdas masyarakatnya, semakin gede tarifnya gitu. Oh gitu. Iya, kalau masyarakat di desa-desa, iya itu bisa sekali bahkan dia tidak terima, cukup dengan tokohnya, cukup dengan kesepakatan di Banjar sudah dipilih. Niki sampun calon niki sampun memenin pura iraga niki nggih, bahkan tanggal sekian coblos niki nggih. Nah, kendan puput namun di tapi coba kalau di Denpasar, di Badung itu juga jalan. Namun yang ada pipis, yang ada suara kan. Parahnya begini, saya punya pengalaman di Kelungkung waktu jadi konsultan di Kelungkung. Ada orang datang itu, bawa daftar nama. Saya mau jual suara ini sejumlah 200 orang, masing-masing dengan tanda tangannya. Tolong saya kasih uang sekian, nanti dengan tanda tangannya saya kasih. Itu ada yang begitu. Di Kelungkung pernah kejadian. Di Karangasem juga ada yang seperti itu. Nah, inilah yang Pak Jondre tadi katakan, saya sepakat. Jadi persoalan serius kita pada level penyelenggara dan negara, bagaimana menegakkan aturan
hebat-hebatnya. Dulu kita punya 2019 bahkan 2014 isunya kan begini. Karena uang kampanye terlalu besar, maka negara intervensi. Masih ingat nggak? Yeah. Makanya alat peraga dibuat oleh KPU segala macam. Akhirnya sekarang balik lagi alat peraga boleh oleh calon segala macam karena tidak efektif. Bukan soal tidak efektifnya, penegakan hukum di bawah yang tidak efektif sebetulnya. Bagaimana benar-benar menghukum orang yang kemudian bersalah sehingga jadi efek jera, itu yang tidak dilakukan. Pada level penyelenggara, pada level negara itu dilakukan. Pada level pemilih, kita harus bisa menyadarkan pemilih soal-soal seperti tadi. Hey, you dapat bansos itu karena you memang punya uang itu di APBD, karena you bayar pajak di situ. Ini atas niat baik anggota DPR ini, karena you sudah pilih, dibawa ke sana. Nggak ada urusannya dengan suara kemudian itu. Mereka harus dijelaskan dengan hal-hal seperti itu sehingga suara itu tidak jadi transaksi. Kita pernah punya masa indah di beberapa daerah di Bali gitu. Contoh misalnya, ketika zaman Pak Mangko Pastika gubernur, orang sudah bisa menikmati program-program beliau pada masa itu. Si Mantri, orang pasti tahu. Zaman itu orang sakit dengan JKBM-nya, semua orang tahu itu pro rakyat banget. Tapi kan sama. Bali Mandara. Pak Mangko Pastika periode kedua kan hampir kalah itu. Beda. Harusnya 900 suara 969 suara. Ya. Harusnya kalau kita pakai akal sehat, sebegitunya orang Bali, pemilih di Bali yang 2,2 juta itu sudah diberikan program yang hebat-hebat itu. Dia harusnya menang telak kan? Tapi kan tidak. Nah, penjelasannya tadi apa? Ya karena tadi perilaku pemilih itu yang kemudian secara komunal dengan bansos, sehingga orang-orang baik itu kemudian dia terpilih. Kita punya misalnya Swirte periode pertama, periode kedua. Mudah-mudahan itu kan ini bagus semacam ini. Bagaimana proses penyadaran pemilih itu yang harus kemudian diberikan. Karena pemilih kita sederhananya begini. Saya ada teman di medsos tiba-tiba ngomong begini. Haji nyenden jadi pemimpin cang sing ngidang makan masih ketetep dan sing ngidang makan ini. Sakit tetap dan sakit. Coba dibalik lakukan proses pendidikan pemilih misalnya begini, Pak. Memang Pak sing manpis uli calon itu, tapi lain calon itu menang, kemudian memberikan jaminan kesehatan 100% ken Pak. Pak gelem jak panak Pak sing mayah di rumah sakit kan Pak todokin Bapak masih man pipis. Karena kan mayah di rumah sakit dari sing mayah itu misalnya. Pak misalnya sing mana apa calon ini ke bener. Tapi gara-gara calon itu kemudian ngabe program bisa menaik jalan aspal Pak. Pak kan mayah ngabe sayur-sayuran ke kota katakanlah 200.000 jadi cuma mayah man 50.000 deh karena jalannya bemelah. Pak kan man subsidi 150.000 gara-gara program nih. Mengawinkan hal-hal seperti ini di bawah oleh caleg-caleg dan partai yang selama ini gagal sehingga rakyat kemudian pemilih tersadarkan bahwa penting mencari orang baik, orang punya visi sehingga dia kemudian menggunakan APBD itu dengan baik di bawah untuk kepentingan masyarakat, mempermudah dirinya. Betul, dia nggak akan dapat duit cash, iya. Tapi dia kan kemudian disubsidi, anaknya tidak bayar sekolah, disubsidi. Gara-gara orang baik itu bisa jadi pemimpin. Sakit dia disubsidi oleh negara, gara-gara orang baik itu jadi pemimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Kasus di Jakarta ketika zamannya Basuki Cahayapurnama, karena sempat 3 bulan saya dekat sama beliau, menjelaskan betul kalau orang macam begitu bisa jadi pemimpin, rakyat sangat diuntungkan. Nak miskin dapat di Rusunawa, tidak punya rumah dapat di Rusunawa, anaknya sudah disiapkan Transjakarta, SPP-nya sudah ditanggung, saban bulan dapat asupan gizi gratis, dapat beras, dapat ini. Ini kan semua subsidi oleh negara karena orang baik. Daripada kemudian nebang ngepes 100.000 pilih nih mani 5 tahun melarat singidang tapi kira-kira ya idealnya kan begitu ya. Jadi memang kalau misalnya seorang politik itu berhasil baik pendidikannya baik itu di masyarakat, di calon maupun di struktur partai, kaderisasi juga berjalan, hal yang seperti itu bisa terjadi kan itu. Tapi sekarang kenyataannya bahwa yang juga memicu kenapa terbuka atau tertutup ini kan karena gagal pendidikan politik itu, sehingga masyarakat pun sekarang sudah mulai rancang pintar-pintar gimana di desa saya ini harus ada wakil anggota dewan, karena kalau nggak ada kita nggak dapat bansos. Nah kan itu akhirnya terjadi kotak-kotak masyarakat sekarang. Desa ini pilih si A, desa situ pilih si B gitu kan. Nah jadi sudah di blok-blok gitu tujuannya itu punya wakil. Bahkan ketika saya jadi ketua KPU Badung, ketika Pak Giri Brasto masih jadi anggota DPR, dia tinggal di Petang, pemilihnya ada di Petang dan dia Bian Semal.
dia nggak mau itu dipisah gininya, dapilnya Petang dengan Abian Semal. Sampai saya sempat mau duel sama Pak Giri Prasto itu karena beliaunya ingin tidak dipisah, tapi saya agak ideal pikirannya karena dia ada di masyarakat, mendengar juga pada masyarakat Petang waktu itu Petang layak dapat 3 kursi, tapi hanya ada satu calon. Akhirnya masyarakat itu tidak dapat bansos dari calon itu kan itu. Akhirnya perjuangan Pak Giri memang gigih sekali, luar biasa waktu itu datang ke KPU, akhirnya tidak jadi pembagian dapilnya. Cuman ketika saya dari KPU provinsi akhirnya lagi didatangi oleh sama masyarakat di Petang, Pak gimana nih kita biar bisa pecah gitu ya. Udah akhirnya ketika saya di KPU provinsi pecahlah Petang itu jadi 1 dapil. Akhirnya sekarang masyarakat Petang sudah punya 3 anggota DPR di Kabupaten Badung. Nah akhirnya mereka mendapatkan bansos yang lumayan dari 3 anggota DPR ini kan. Artinya kembali lagi bahwa sesuatu itu kursi itu dibayar sebelum jadi dan dipupuk untuk jadi yang kedua kalinya, yang berikutnya bahkan sampai keempat kalinya kan itu ya. Jadi ini yang fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apapun sistemnya, selama masyarakat kita ini oportunis gitu, jadi ada uang dipilih, nah tetap aja akan tidak kita dapatkan. Artinya kelemahan sistem sekarang juga kan katanya yang anggota-anggota dewan yang duduk di kursi itu minim gagasan, minim ideologis, artinya tidak ada perdebatan ide minim kenegarawan, karena yang jadi DPR itu adalah orang-orang yang berpelawar lah bahasa sekarang, populis gitu. Artinya artis tiba-tiba jadi anggota dewan, padahal dia tidak ngerti apa-apa, diajak berdebat di dewan, kalau diam gitu misalnya. Kalau sistem di partai politik masih seperti sekarang, sepintar apapun orang begitu masuk pada sistem itu mati gagasannya. Mati. Iya, karena gitu, Pak? Karena kepentingan partai politik yang harus diamankan. Gitu. Kalau agendanya partai politik ini A gitu ya, walaupun dia berpikiran B nggak bisa. Oh iya. Mau di PAW setiap yang disampaikan Pak Butuh. Saya kebetulan itu. Dulu jadi kan, memang dia harus ikut itu ya. Udah berdiin ngomong, yang penting periode berikutnya dicalonkan lagi, terpilih lagi. Akhirnya kan begitu. Dengan sistem tertutup pun akan seperti itu juga sama saja. Karena alat politik ini. Tapi saya heran juga politik masih merasa kurang pengaruhnya di pasca 2009 ini. Saya kira sebenarnya kalau kami masyarakat melihat kan masih kenceng ini pengaruh partai politik terhadap anggota dewan itu. Walaupun ada segelintir orang yang memang punya suara besar, kalau tidak diakomodir di partainya yang lama, pindah dia ke partai yang lain karena jelas konstituennya kan gitu. Ini salah satu kekhawatiran dari partai politik ketika proporsional terbuka. Loyalitas calon dengan suara banyak kepada partai itu akan rendah. Gitu. Karena dia kalau saya tidak dicalonin di partai A, ya udah saya pindah aja ke partai B. Saya konstituen saya jelas kok sekian ribu gitu kan. Nah, kalau dengan proporsional tertutup, biar seberapapun besar pengaruhnya, tetap harus tunduk pada struktur partai gitu. Oke, saya ingin tanya Pak Jondra begini Pak. Saya punya pertanyaan yang dari dulu saya ingin penasaran lah gitu. Ini yang saya pengen tahu gimana sih sistem perekrutan seorang ketua KPU, ketua Bawaslu, seperti itu gimana gitu. Kalau kita bicara urut dulu yang di atas ya, di KPU RI itu dipilih oleh Komisi 3. Di DPR RI. DPR RI, di situ kan ada berbagai partai politik juga. Komisi 2. Komisi 2, sorry. Komisi 3 itu tentang hukum. Dengan cara? Nah, pemilihannya ya fit and proper test. Dites dulu pengetahuannya tentang pemilu, psikotesnya. Apakah itu menjamin tidak ada kong kali kong di sana, Pak? Ya akan terpengaruh, pasti akan terpengaruh karena mau tidak mau dia itu kan dipilih oleh partai politik kan itu. Walaupun pintar, fit and proper testnya bagus, ya belum tentu juga dia dipilih oleh orang-orang yang duduk di partai itu. Jadi bisa saja
bisa saja ada lobby-lobby di situ kan Bisa, gitu. Nah, ya. ketika ini terjadi, otomatis dia akan berpihak ke partai. Nah, yang itu dah memberikan- kan artinya ketua KPU kan bisa saja seorang pesanan kan begitu. Oh, saya ingin bisa jadi begitu, ya? bisa jadi begitu. Akhirnya kalau misalnya KPU RI-nya, Bawaslu-nya juga dipilihnya model itu dengan dia fit and proper test oleh DPR komisi. juga ya? Kalau di Komisi daerah 2. gitu juga, Pak? Enggak, karena ini itu jadi kemudian itu kan terpilih, baru dia dibentuk di daerah. KPU RI inilah membentuk di provinsi. Bahkan kalau dulu itu kan kalau dulu di pusat KPU RI membentuk membentuk di- provinsi membentuk kabupaten. Sekarang enggak, malah sekarang- sampai kabupaten pun oleh pusat gitu kan itu. Oh, semua di pusat sekarang, Pak? Iya, ditentukan oleh pusat, diputuskan oleh pusat terakhir nanti untuk KPU kabupaten kota. Nah, artinya apa? Di situ saya melihat bahwa kalau ini ada pesanan politik untuk komisioner KPU RI pasti akan menular ke bawah gitu. Kan itu. Jadi inilah yang rawannya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi itu, the man behind the gun itu, apapun sistemnya, kalau selama memang mau bermain saja gitu. Ada semua Permainan akan di tingkat KPU Bawaslu itu ada nggak, Pak? Pak, dia kan ngomong masa lalu nih Pak ya. Waktu Pak jadi ketua KPU 2 kali di provinsi sama di Bandung itu, ada nggak pihak-pihak yang mencoba menyuap Bapak dulu? Kalau pihak mencoba menyuap ada gitu. Ada ya? Dengan nilai berapa hampir di semua tahapan gitu. Sampai di semua hampir tahapan? iya. Tahapan pertama itu apa? Di semua tahapan, di semua level. Ya. Iya, di semua tahapan, di semua level. Ada itu? Iya, dari verifikasi partai politik, Ada juga pendaftar. tawaran. Iya. Itu sudah kemudian di tahap kampanye, kemudian di tahap sudah pemungutan suara, penetapan pemilih itu terus ada itu. Berarti sebenarnya jabatan ketua KPU ini banjir tawaran gitu, dan kalau orangnya tidak idealis, dia akan terima dan Iya, itu sangat berpeluang terjadi gitu. Makanya kan salah satu komisioner kita kemarin kan ada yang diciduk sama KPK. Iya, Wahyu komisioner Setiawan KPU itu kan. RI kan KPU diciduk RI. oleh KPK Gara-gara karena disogok 400 juta itu kan kasus Harun Masiku. kalau Bapak Jondro dulu paling banyak berapa pernah Pak? saya terus terang nggak hitung uangnya gitu. Sempat saya diamplopin untuk meluluskan sebuah partai di Bandung gitu supaya dia memenuhi syarat itu. Di amplopin coklat kira-kira segini. Itu kalau saya perkirakan itu paling tidak isi 400 sampai 500 juta lah gitu. Pak nggak nerima? Saya gini, maaf Mas, saya memang kerja di KPU, tapi saya bukan cari uang di sini. Saya punya ladang bisnis lain untuk saya cari uang gitu. Bawa uangnya saya. Kalau partainya Bapak emang lulus, pasti lulus di bawah komando saya. Kalau tidak ya tidak, mohon maaf gitu. Di tingkat provinsi pun ada gitu Pak waktu. Iya, saya di kabupaten itu. Di provinsi lebih besar mungkin Pak? Wah, bisa jadi lebih besar karena di provinsi pun waktu itu saya sempat didekati bahwa saya kurang Pak di di kabupaten A gitu. Bapak tolong ditekan di kabupaten itu supaya lolos partai saya gitu. Saya coba komunikasikan. Ternyata memang ini permasalahannya udah Mas nggak bisa. Berarti KPU itu bisa ngatur partai ini lolos atau enggak? Sebenarnya kalau bisa. pengawasan itu ketat itu nggak mungkin terjadi karena setiap berita acara ditandatangani oleh saksi semua peserta pemilu Dan gitu. Bawaslu juga. Dan Bawaslu juga Tapi ada di kenapa situ. ada tawar-tawar gitu? Berarti nggak ada celah di sana Pak untuk mengakali. Kalau main kayu itu bisa saja, tapi itu akan rentan sekali digugat gitu. Rentan digugat, rentan dilaporkan kan gitu. Kecuali kayak kasus KPU RI itu yang diciduk KPK itu kan dia sebenarnya apa yang dia sampaikan itu tidak mempengaruhi keputusan komisioner, tetapi ya diupayakan dianggap gitu, cara nyongkokin tain kebo lah begitu ya dibilang. Kalau saya melihat itu kondisinya sebenarnya agak sulit ya. Kita mau main apa? Mau main rekap suara sudah dari TPS sudah jelas. Berarti Dari hasil penghitungan suara bisa nggak diakalin untuk diubah oleh jabatan KPU nih Pak? Sebenarnya itu tidak bisa. Ada celah. Tidak ada celah. Karena dari TPS sangat itu sulit sudah. berarti Pak ya. Seharusnya itu tidak bisa karena semua instrumen ada panwas dan seterusnya. Ada pengawas, ada tapi saksi tadi partai kejahatan politik. itu- Kenapa
kalau memang sangat sulit, kenapa ada pihak-pihak yang mencoba menyuap KPU itu kejahatan untuk apa? Itu Tujuan terjadi, dia untuk apa? Kejahatan itu kemudian terjadi, kita tidak munafik itu terjadi karena fakta-fakta persidangan di MK dan di DKPP kan menjelaskan bahwa di sini berubah, di sini berubah. Kejahatan-kejahatan pemilu itu kemudian terjadi karena oknum penyelenggara dari berbagai level dan berbagai lembaga di situ berkonspirasi untuk sepakat kejahatan itu terjadi. Contoh, ketika di TPS misalnya terjadi pencurian TPS, harusnya tidak bisa. Karena ada saksi partai lain di situ. Pertanyaannya kemudian kenapa itu terjadi? Jawabannya karena KPPS-nya sepakat dengan para saksi di situ, sepakat dengan Panwas untuk sepakat melakukan kejahatan. Oh, berarti kalau memang itu ada yang seperti itu, berarti konspirasinya sudah bukan tidak main 1-2 orang. Iya, Pak Jenderal benar. Kalau itu kemudian ditegakkan aturan, seharusnya tidak bisa. Tapi kejahatan di satu tempat itu terjadi ketika mereka sama-sama pengen jahat gitu. Apakah karena mohon maaf misalnya, Panwasnya kasih sekian, KPPS-nya kasih sekian, saksinya kasih sekian, tutup mulut ya semua ya, kita yang ngatur ya. Nah kalau itu sudah selesai. Ngomong-ngomong apa? Tapi pernah ada kasus gitu? Oh, ada. Coba buka itu semua risalah yang ada di Mahkamah Konstitusi yang disidangkan di situ. Sangat terbuka. Makanya kenapa di MK dan di DKPP kemudian banyak dipecat-pecat penyelenggara baik level kecamatan, level kabupaten. Ya karena terima-terima uang semacam itu. Di zaman saya saja waktu 2009 ada sekitar 62 KPU kabupaten di Papua, saya Korwil Papua waktu itu saya pecat ya karena kejahatan-kejahatan seperti itu, terima uang begitu. Di Bali ada nggak Pak, setahu Bapak, ketua KPU yang artinya idealisme lemah, artinya mereka dikasih duit mau untuk menyelesaikan sebuah perkara itu, nggak usah sebut nama lah, ada nggak kira-kira setahu Bapak? Sepertinya yang itu seperti begitu ada begitu. Cuman sayangnya si calon ini juga bodoh mau ngasih uang karena perkara yang dia kasihin uang ke KPU itu suatu hal yang sudah selesai begitu. Oh, suatu hal tanpa dia ngasih uang karena dia takutnya berlebihan gitu kan. Bahkan jangan nggak usah ngapain kasih uang, orang ini sudah selesai semua gitu. Udah nggak ada yang bisa diotak-atik dan dia sudah tidak pengaruhi. KPU-nya udah nggak mau tapi itu sudah, apalagi ini sudah ditetapkan jadi calon, sudah bukan ranahnya KPU lagi. Kecuali ada keputusan pengadilan atau keputusan Bawaslu. Kalau nggak Bawaslu mungkin keputusan di DKPP atau di MK. Nah, itu baru bisa merubah. Salah tempat membayarnya ini, saya bilang begitu. Yang ini kan mau aja terima dia uang aman kan gitu. Oh, diterima aja gitu ya. Karena uang aman sama kegayaan berperagat gitu kan itu. Ini tapi kalau yang terima uang karena untuk merubah gini selama di Bali, saja di KPU belum pernah saya dengar. Tapi mungkin kalau dia membocorkan memberi pelayanan lebih bagus pada orang yang traktir dia makan, traktir dia ada yang suka karaoke gitu, bisa saja gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya sampai serius dia akan disampaikan Pak Putu Arte tadi belum saya lihat di Bali. Misalnya kalau kemungkinan kalau kemungkinan gugatan ini dikabulkan oleh MK misalnya kan Pak, dan kita kembali ke sistem dulu. Misalnya ada warga yang protes, oh ini jalan ini saya ini kemana mereka protes? Dulu kan punya wakil rakyat, Pak ini kalau dengan sistem yang dulu gimana caranya? Tetap kan, misalnya berapa? DPRD Bali 55 tuh, ya jumlahnya. Di situ kan juga perwakilan partai ada. Kemudian kan masyarakat yang protes itu kan bisa menyalurkan kepada wakil-wakil rakyat mereka yang berasal dari dapil mereka itu. Karena yang duduk di sana pasti kan ada juga yang dari Buleleng, ada dari cuman orang tidak milih orang itu. Kalau sistem tertutup ya, orang milih partai, tapi representasi keterwakilan dari Buleleng, dari Karangasem, Kelungkung kan tetap ada. Artinya orang Karangasem ya tetap bisa harus lapor kepada Pak Suyase Gerindra dari Karangasem misalnya, kepada Pak Uka Antara PDIP misalnya, kepada Pak Ari Subali Nasdem gitu misalnya. Tetap walaupun kemudian dia diantarkan jadi anggota DPRD itu oleh partainya karena sistem tertutup misalnya gitu. Iya, jadi kalau
menyampaikan keluhan seperti itu, masyarakat jadi lebih fleksibel, tidak pada orang tertentu. Itu langsung kepada orang-orang yang ada di partai tersebut dari dapil tersebut gitu. Lebih banyak saluran informasinya, saluran menyampaikan keluhannya. Tapi kalau dia terbuka, sudah kelihatan si calon siapa yang dipilih si A itu berapa dapat suara di desa itu. Kamu di Banjar aja sudah kelihatan. Ngapain kamu minta bantuan ke saya? Kamu kan tidak pilih saya gitu kan. Walaupun yang dipilih calon separtai gitu kan. Tapi yang yang pilih kan nggak terpilih gitu. Nah, kan itu. Jadi di Banjar itu ini menarik ini. Menarik. Salah satu titik saya juga lucu dengan fenomena itu, Pak. Misalnya, saya tambah dulu nih. Menariknya di sini. Mumpung tadi dibilang, Anda kan tidak pilih saya. Kenapa lapor ke saya? Apalagi kemudian nanti pemilihnya akan ngomong, iya Pak, saya kemarin milih si A, tapi dia tidak peduli lagi pada saya. Kemudian dibalik tanya, loh kenapa tidak peduli? Si A itu ternyata itu tadi karena politik uang, dibayar semua 100 ribu, urusan sudah selesai. Kalau dia datang ke tempat si A, ngujang bin mai kan pragat belunas, bebang pipis masing-masing 100, ngujang bin repot. Itu salah satu ekses buruk dari sistem politik uang kalau proporsional terbuka. Jadi tidak ada ikatan emosional. Kalau dia tidak ada politik uang, dia betul-betul ngayah di situ, maka urusannya dia akan ada kedekatan. Beberapa kemudian calon anggota DPR yang saya tahu yang berasal dari desa itu, apakah dari Kliat Banjar awalnya, Bendese, Tempek, naik ke atas karena kedekatan emosional ini cenderung tidak pakai uang, karena dia memang sudah punya ketokohan, investasi politiknya sudah hampir 10 tahun, apakah jadi kades atau apa, sehingga dia didukung habis-habisan. Nah, kalau ideal ini terjadi di seluruh Indonesia, keren. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Tapi orang-orang ini kan bisa saja dimanfaatkan. Masalahnya kan tokoh di desa di Banjar tersebut belum tentu direkrut oleh partai politik kan gitu. Iya, karena kaderisasi tidak berjalan. Direkrut, dan celakanya partainya ngirim orang untuk bertarung sama orang itu yang punya modal besar. Nah, ini makanya tadi saya bilang liberalisme itu terjadi di sana, pertarungan bebas. Orang baik, orang berakal kalah dengan orang beruang. Iya. Kayak begitu jadinya. Jadi kompleks sekali masalahnya berarti ya. Iya. Aduh. Kalau misalnya sistem terbuka gitu atau dengan tertutup, kan yang dimasalahin sekarang di perbandingan saya baca perdebatan di pusat itu sebenarnya kalau keduanya ada kelemahan-kelebihan. Cuman kalau ini biayanya, kalau diibaratkan ini, kalau sistem yang ini biayanya 1.000, yang ini 1 juta, kenapa kita harus memilih biaya yang 1 juta kan gitu? Karena 1 juta itu mencerminkan tingkat demokrasi yang lebih tinggi gitu. Karena suara rakyat langsung terimplementasi kepada calon itu. Kan gitu. Kalau kita mau beli barang bagus ya harus mahal, kan itu konsekuensinya. Kalau mau beli barang yang ecek-ecek ya dapat murah kan begitu. Masalahnya kan sistem partai politik sekarang di Indonesia ini sudah artinya dianggap remeh oleh masyarakat gitu. Wah, ngeramang partai, saya nggak lihat partai, saya lihat tokoh gitu. Kan sekarang semua orang di netizen itu jargonnya gitu kan. Orang sekarang milih figur, bukan milih partai gitu. Ya. Nah sekarang malah justru milih partai. Enggak, daerah-daerah tertentu. Tingkat partisipasi pemilihnya akan turun drastis menurut saya nih. Menurut Bapak gimana? Enggak, kalau saya enggak gitu. Karena memang yang berbicara lantang seperti begitu itu adalah hanya netizen, artinya yang dalam hal ini pemilih-pemilih milenial. Coba kalau yang desa-desa. Yang desa yang tua. Yang gitu. Ini yang sudah partai politik sudah nyen aja calon ini pokoknya pilih dari partai ini gitu. Itu nih fakta gitu. Saya pernah kan jadi calon di pernah nyalon juga Pak? Calon DPD dulu saya pernah tahun 99 apa ya, lupa saya sampai. Pernah. Mertua saya sendiri nggak berani milih saya gitu. Kenapa gitu Pak? Ya karena memang dari Banjar itu sepakat untuk memilih calon DPD lain gitu. Buset, sampai mertuanya nggak berani milih gitu. Iya gitu. Ini fakta gitu kan. Nah itulah artinya komunal itu terjadi begitu. Loh, saya waktu itu ya almarhum ayah sama ibu saya di kampung
karena komunalisme politik itu nggak berani milih orang dan partai yang saya rekomendasikan. Walaupun waktu itu saya belum masuk partai, nggak berani. Ya, nggak berani. Ya karena komunalisme politik itu dibalikkan hebatnya di sana. Apa yang disebut dengan politik komunal itu. Jadi apa yang Surya disampaikan Siu itu gitu. disampaikan oleh Bung Erwin tadi itu ya kelompok milenial. Ya, itu kan tidak banyak. Kelompok pemilih pemula lah saya anggap itu jumlahnya nggak sampai. Bukannya 60%, Pak? Enggak. Ya? Milenial itu paling sekitar 20-25%. Sedikit kok milenial. Kalau secara di Indonesia maksud saya, kalau di Bali berarti kecil di Bali ya. Kecil. Jadi pemilih pemula itu nggak banyak gininya. Justru pemilih itu lebih banyak yang di umur 40 tahun ke atas. Sudah tahulah orientasinya, begitu mencemplung ke Banjar. Sudah mulai masuk ke kepentingan komunal. Untuk apa ada jargon? Masalah ini kan yang membuat sistem terbuka ini gagal kan, aturannya semua dilabrak dan dianggap dibenarkan. Kita sepakati semua, sudah biasa. Misalnya di Bali sistem komunal, sistem desa adat itu dibenarkan seperti itu. Tidak ada sikap tegas. Itu masalahnya. Makanya tadi ketika kita memulai podcast ini, sistem tertutup atau sistem proporsional, enggak penting dua-duanya gitu. Sepanjang tadi Pak Jondro sudah merinci 3 elemen itu kemudian tidak diberesin, nggak bisa. Nah, saya mencoba menjawab Bung Erwin seperti terpukau dengan perdebatan di pusat itu soal antar partai. Enggak, itu urusan kepentingan masing-masing partai. Elit. Jadi kenapa misalnya sebagian besar partai kelas menengah setuju sistem proporsional terbuka? Ya jelas dong, karena kalau tidak merekrut orang-orang yang populer, gimana partainya bisa besar? Nah, sementara kalau PDI Perjuangan kan percaya diri gitu dengan ID partai yang tinggi gitu, partai-partai. Ya ini pertarungan soal kepercayaan partai yang kemudian kita masuk pada urusan cerita-cerita tadi itu, keterwakilan, dekat dengan masyarakat. Tidak. Bagi saya, kalau Anda dari podcast ini saya disuruh memilih, saya memilih tetap proporsional terbuka dengan sejumlah catatan ekses yang harus dirapikan. Harus itu. Jadi bagaimana kemudian partai tetap punya power, pemilih kita didik, tidak melakukan politik uang, kemudian partai orang-orang yang jadi caleg kemudian orang-orang yang terpilih dan bisa menyalurkan aspirasi. Kalau ini yang terjadi, maka ideal pemilu kita itu akan akan bisa tercapai tujuannya. Itu dah yang pertanyaan saya tadi, kenapa misalnya di adat itu sampai ada kasus seperti yang Pak katakan tadi sama Pak Putu katakan tadi, sampai nggak berani memilih partai lain, berarti kan pilihan dia diketahui, kan ada sistem luber langsung umum bebas rahasia, itu berarti nggak ada di desa berarti ya. Yang begini, jumlah orang yang mau melawan kesepakatan itu tidak banyak. Ketika misalnya ada pemilih di Banjar itu 150 orang gitu. Yang berani kira-kira melawan itu paling sekitar 5 orang. Begitu ada suara lain 5 orang itu dia ada orangnya gitu. Itu yang pertama. Kok bisa diketahui dia orangnya? Orang kan Bali ini orangnya jujur-jujur, kemudian dia milih, dia udah bilang, saya kok partai itu ini udah ketahuan lah. Yang kedua yang juga membuat orang takut, seringkali yang saya lihat di Bali itu wilayah politik dibawa ke wilayah agama. Sekarang misalnya sangkep aja ke di Banjar, di Pura jangan kejang. Orang yang sumpah barang-barang itu untuk memenangkan si A. Ada yang gitu, Pak? Oh bisa, sangat mungkin. Enggak, itu kan berbicara kemungkinan. Tapi pernah nggak terjadi gitu? Ada nggak? Saya belum tahu ya, tetapi beberapa isu-isu secara langsung saya temukan tidak, biar tidak salah. Tetapi bahwa penggiringan ke wilayah itu sangat mungkin terjadi, iya. Jadi orang kemudian diajak datang ke pura bersama-sama milih, atau secara sederhananya politik eufemismenya kira-kira begini. Calon A membantu untuk membangun pura itu dengan baik dengan dana sekitar 50 juta gitu ya. Jadi kan orang menjadi takut. Pemaksan penyungsung pura itu jadi takut kalau tidak memilih pura itu. Kan salahnya jadi bertaruh di sana karena si A sudah memperbaiki pura itu misalnya otomatis kan ada semacam teror secara ritual
yang suka tidak suka kemudian dilakukan. Kecuali kalau orang rasional mau berpikir, oh dia bantu 50 juta nggak ada urusan dengan ide bertaruh di sana, dia pakai uang APBD itu uang kita yang kita taruh di pemerintah yang memang dialirkan untuk kita. Lain cerita. Tapi orang Bali kan kalau dibawa ke urusan pura segala macam udah ngeri duluan gitu. Takut salah bertaruh istilahnya gitu kan. Ya, isu-isu soal kemudian datang ke pura diajak saksi, saya dengar walaupun saya tidak pernah langsung menyaksikan biar tidak fitnah ya. Itu isu itu cukup kencang gitu. Tapi religius politik seperti apa yang sampaikan Pak Putu itu ada baik ada buruknya gitu. Jadi kalau baiknya itu di Bali itu tidak ada konflik politik seperti daerah lain di daerah-daerah timur itu sampai membakar rumah dan lain sebagainya itu kan. Jadi karena akhirnya si calon itu juga percaya, wah ini Sang Hyang Widi belum mengizinkan untuk saya jadi kan gitu. Nah ini juga budaya Bali yang yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang luar biasa juga. Sehingga kalau di daerah lain mungkin banyak bisa dilihat ketika selesai pemilu atau pemilihan bupati itu ada calon yang gila gitu akhirnya mau jalan telanjang gitu. Di Bali belum pernah saya temukan itu gitu ya. Karena ini jadi politik dibawa ke ranah religius itu bisa baik, bisa tidak. Dalam hal lain, ya buruk. Tapi dalam hal tertentu ketika dia kalah, ini luar biasa gitu. Jadi ini memang kearifan lokal di Bali itu banyak yang berdampak positif terhadap perilaku politis. Bisa nggak gini, kan masalah yang paling sulit diatasi adalah politik uang. Politik uang itu ya. Nah, ada wacana-wacana begini saya simak di medsos. Kita berikan pelajaran yang begitu-begitu, ambil duitnya jangan pilih gitu. Siapa yang akan ada kasus seperti begitu juga ada yang gitu, Pak? Ada di Buleleng, saya lupa itu di daerah mana itu. Ketika dia sudah nyumbang batako, akhirnya tidak dipilih di situ, selesai pemilu diambil lagi batakonya. Diambil lagi? Iya, diambil lagi oleh calonnya itu. Di Jemberana itu pernah ada kejadian nyumbang semen ke salah satu tempat ibadah itu ya. Ya, karena tidak dapat suara, semennya 10 sak atau berapa itu diambil lagi juga. Ada itu. Itu ada. Misalnya kalau udah dibangun wantelan, pura itu apakah gimana? Ini kalau cerita itu begini kira-kira perilaku di bawah pemilih kita yang kurang bagus itu ya. Kalau dia sudah punya kandidat yang merawat dia, contoh misalnya desa itu sudah punya anggota DPR berasal dari desa itu, nggak berani dia main-main. Karena otomatis logikanya anggota DPR itu terus ngasih bansos gitu kan. Tapi di daerah TPS Banjar-Banjar yang berbagai TPS yang abu-abu, yang di situ tidak ada anggota DPR dari Banjar itu dari desa itu. Ini yang akan tadi disebutkan tadi kasarnya, kemungkinan cenderungnya begini. Siapa yang dipilih? Nah, aman aja, ada makajang jak jo. Karena dia tidak ada ikatan emosional kan. Dia tidak punya kandidat yang berasal dari desa itu yang maju. Jadi semua diiyakan kan, Pak mangke niki tiang nyumbang 10 sak semen, nggih sukseme nggih nian dia ngecen suara. Besoknya lagi cen suara 10. Setelah itu kan sempiar semua gitu baru semua menyesal. Itu dalam tanda kutip itu cerdas yang jahat juga pemilih kita begitu kan. Semua digorok di bawah gitu. Jadi duitnya diambil, barangnya diambil. Ada juga. Saya pernah juga ngobrol sama tim sukses begitu. Bahkan masyarakat pinter, Pak. Ini karena kemarin juga ada calon datang ke sini, terus terang saja kalau full ke Bapak atau Ibu mungkin tidak, nanti kita akan bagi ya gitu. Nah, ini ada juga begitu, akhirnya kelompok itu dapat dari beberapa calon. Saya ketika nyalon di Sulawesi Tengah mengalami kejadian begitu. Karena saya terlambat di sana, saya tidak pakai uang gitu. Tapi saya kan masuk ke desa-desa adat. Aduh, Haji terlambat rahu meriki, ngenten orang dari satu desa adat di Sulawesi Tengah. Mau napi niki dibi dari calon A partai A pun izin bantuan niki 15 juta. Nggih atur mantan pun ke Kang yang 40% mantan suaranya jeung 60% dia izin niki mentiang tan mang pipis yang meriki nggih tan je kenapa. Ada yang begitu memang. Jadi politik komunal terutama dalam bingkai desa adat itu kadang-kadang Banjar adat ini yang sering bermain, sering melakukan hal-hal semacam itu. Jadi makanya, masyarakatnya juga semakin cerdas gitu, dikerjain juga partai calon-calon itu gitu. Makanya di Bali itu instrumen adat itu menjadi sangat seksi. Itu sebabnya hampir semua level mulai dari gubernur,
anggota DPR, DPRD, bupati itu kan sayang betul dengan elemen adat. Apakah Banjar adat? Karena itu mau profesor, mau doktor kalau sudah dipersangkap di Banjar adat, kalau sudah disuruh memilih mau berani yang lawan. Iya. Kasarnya begitu. Oke, siap. Oke, Pak Putu Arte sama Pak Dr. Insinyur Wayan Jondre. Suk semua nih sampun bersedia sama-sama berdiskusi karena tiang dapat info podcast Jack Bali ini dipantau oleh semua pihak, Pak, termasuk di pusat gitu. Makanya mungkin kesimpulan dari kita, mungkin Pak Putu Arte ada lagi Pak yang ingin disampaikan, Pak? Cukup saya kira closing statementnya itu tadi. Perbaiki sistem terbuka itu karena manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting. Karena tujuan pemilu ujung-ujungnya sebetulnya kan ingin mensejahterakan rakyat. Penggunaan dana APBD yang benar. Kalau itu dilakukan dan kita bisa pemilu yang bersih, melahirkan orang-orang punya akar, orang-orang bersih, ideal itu tercapai, maka sukses pemilu kita, substansi pemilunya tercapai. Siap. Pak Wendan, lagi ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau mau memperbaiki pemilu ini, harus semua komponen melakukan perbaikan. Masyarakat sebagai pemilih, calonnya sendiri sebagai seorang tokoh, kemudian partai politik sebagai mesin politik, penyelenggara pemilu juga harus bersih, kan itu harus diperbaiki, baik itu dari KPU-nya maupun pengawasnya, demikian juga dari DKPP-nya akan mengadilkan, termasuk lembaga peradilan nanti yang akan menangani pasca pemilu ini, kan itu. Iya. Kan di MK juga pernah beredar uang, kan? Betul. Nah, ini pernah ada ketua MK kan ditangkap KPK kan. Nah itu jadi makanya semua komponen ini harus dibaikkan sehingga the man behind the gun-nya, man-nya itu harus kita perbaiki gitu. Karena sistemnya, kalau saya menilai dari sistem yang sudah berjalan 2019 ini sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana itu dikawal dengan baik sehingga berjalan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Oke. Sukses semua Pak Putu sarang Pak Wayan. Terima kasih. Semoga artinya sistem pemilu kita bisa berjalan dengan baik lah nanti tahun 2024. Semoga money politik berkurang dan calon-calon yang nanti terpilih di dewan maupun di presiden, gubernur itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sukses semua Pak. Om Santi. Santi.